Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah mengkaitkan ataupun mengikutkan rasa takut ataupun kekhawatiran dengan kelaparan ataupun kesulitan ekonomi. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 155 misalnya Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian, yaitu berupa al-khawf, rasa takut, wal-ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta dan jiwa dan juga buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Allah menyebutkan ujian berupa al-khauf, rasa takut, dan juga kemudian al-ju', yaitu kelaparan. Di dalam surah An-Nahl ayat 112 Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah memberikan perumpamaan berupa satu kaum, suatu negara yang tadinya Allah berikan rizki yang melimpah ruah, namun mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikarenakan keingkaran mereka Allah fa'adzaqahallahu, maka Allah memberikan kepada mereka, menyelimuti mereka dengan libasal ju' wal khauf, yaitu pakaian kelaparan dan rasa takut. Di surah lain, surah Quraisy ayat 4 Allah berfirman, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Maka sembahlah Allah yang memberikan makanan daripada kelaparan dan juga memberikan keamanan daripada rasa takut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah menyampaikan kepada kita ada keterkaitan daripada rasa aman dan daripada kondisi perekonomian. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang kita alami di berbagai negara di dunia ini, yaitu dengan adanya wabah virus corona, termasuk di negara kita, di mana rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang meliputi berbagai lini daripada bangsa kita akhirnya menyebabkan berpengaruh kepada perekonomian. Ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Semua perusahaan-perusahaan industri dan berbagai dunia kerja menjadi lesu, menjadi lumpuh ekonominya dikarenakan rasa takut, kekhawatiran daripada virus corona ini. Begitu juga sebaliknya. Apabila suatu daerah mengalami kemiskinan, rasa lapar, maka akan menyebabkan juga pengaruh kepada keamanan dengan timbulnya kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan daripada perut. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menghadapi situasi yang seperti ini di bulan yang penuh keberkahan ini, maka langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah melakukan langkah-langkah lahiriah, yaitu berupa langkah-langkah pencegahan, penanganan, pengobatan, dan kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh pemerintah dalam rangka menahan lajunya wabah virus corona kepada masyarakat Indonesia ini. Ini adalah langkah-langkah lahiriah yang harus kita kerjakan
dan wajib kita kerjakan sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu juga, kita perlu melakukan langkah-langkah batiniyah, langkah-langkah spiritual sebagaimana dicantumkan dalam ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 dan 153 Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah salat dan juga bersabar. Di dalam surah Luqman ayat 17 Allah berfirman, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpa engkau. Inilah di antara hal batiniyah atau spiritual yang juga harus kita laksanakan atau kita tingkatkan dalam diri kita sebagai bentuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah kita kepada Allah, baik ibadah salat maupun ibadah-ibadah yang lain, dan juga meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi wabah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang sekarang sedang kita lalui merupakan sebuah momentum yang sangat penting, di mana di bulan Ramadan ini kita ditempa, kita dibimbing, dibina oleh berbagai ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ibadah-ibadah salat, ibadah-ibadah puasa, sedekah, tilawah, dan berbagai ibadah yang lainnya. Juga pada bulan puasa kita ditempa kesabaran kita, sabar menghadapi lapar dan dahaga, sabar menghadapi emosi kita, bersabar menghadapi lisan kita. Maka ini merupakan momentum yang sempurna bagi kita, di samping melaksanakan ikhtiar secara lahiriah dengan cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga ikhtiar batiniah dan spiritual dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi musibah ini. Semoga Allah memberikan kita jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وميض الحب ألبسني حنينا لم